Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wildayanti. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya bikin dengan judul Software as a Service atau yang dikenal dengan SaaS. As a Service adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Jadi maksud dari slide pertama ini, perangkat software as a service itu berupa perangkat lunak yang bisa digunakan kapan saja tanpa harus Definisi software as a service. Software as a service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud. Artinya, Anda tidak perlu menginstal aplikasi tersebut untuk bisa menggunakannya. Dasar SaaS. Konsep pertamanya, software as a service adalah model lisensi perangkat lunak yang memungkinkan akses ke perangkat sebagai langganan menggunakan servis eksternal. Konsep dasar SaaS yang kedua, SaaS memungkinkan setiap pengguna untuk mengakses program melalui dasar internet daripada harus menginstal perangkat lunak pada komputer pengguna. Konsep yang ketiga, SaaS memiliki banyak aplikasi bisnis termasuk berbagai file, email, kalender, manajemen retensi, pelanggan, dan sumber daya manusia. Menggunakan layanan SaaS ada 5. Yang pertama, multi-tenant architecture. Yang kedua, bisa diakses oleh banyak device dalam satu. Yang keempat, penyimpanan di cloud. Yang kelima, ketersediaan tool untuk analis data. Jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien, dan juga sebagai media perantara transfer data medis dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tidak hanya telemedicine, cloud computing juga diterapkan di electronic health record dan analis radiologi. Pendidikan. Cloud computing yang diterapkan di bidang pendidikan antara lain Google Talk, Google for Education, dan Google Classroom yang biasa digunakan belajar online antara siswa dan guru agar memudahkan proses belajar mengajar. Penerapan cloud computing dalam sistem kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. As a Service adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Jadi maksud dari slide pertama ini, perangkat software as a service itu berupa perangkat lunak yang bisa digunakan kapan saja tanpa harus Scope adalah platform pemasaran yang dirancang untuk menggantikan pemasaran yang mengganggu di dunia dengan orang-orang pemasaran yang suka. HubSpot itu membantu bisnis. Pertama, membangun dan modifikasi situs web tanpa TI. Yang kedua, dapatkan konten di depan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, mendorong lebih banyak lalu lintas ke halaman arahan utama. Yang keempat, ubah lebih banyak pengunjung menjadi prospek yang memenuhi syarat. Yang kelima, ubah prospek menjadi pelanggan dengan sedikit usaha. Yang keenam, melacak pelanggan dan laporkan dampak pada intinya dalam berusaha tersebut. Atau Lumen 5 adalah
sebuah platform pembuatan video untuk konten yang diposting di media sosial. Biasanya aplikasi ini merupakan editing berbasis cloud. Aplikasi ini pada umumnya biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat konten marketing berbasis video. Google Drive itu salah satu contoh cloud computing juga yang sering digunakan juga. Penggunaannya tidak perlu install aplikasi Drive, hanya dengan memiliki akun Gmail maka pengguna langsung bisa akses ke akun Google Drive dan aplikasi milik klien Google seperti Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Perusahaan menggunakan SAS. Pertama, menghemat waktu. Kedua, menekan biaya operasional. Ketiga, mengurangi kebutuhan tempat. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses. Yang kelima, mempermudah proses analis data. Karakteristik SAS. Pertama, karakteristiknya dikelola dari pusat. Pelayanan berupa perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu repot untuk memikirkan mengenai pengelolaan. Yang kedua, dapat diakses melalui internet karena dikelola secara terpusat. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna memerlukan koneksi internet. Yang ketiga, pelayanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Karakteristik lain dari SAS adalah adanya pembaruan perangkat lunak atau perangkat keras yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Perusahaan menggunakan SAS. Pertama, menghemat waktu. Kedua, menekan biaya operasional. Ketiga, mengurangi kebutuhan tempat. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses. Yang kelima, mempermudah proses analis data. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih layanan SAS. Yang pertama, keamanan data. Yang kedua, generasi SLA atau Service Level Agreements. Yang ketiga, cara akses ke arsip data. Yang keempat, pelaporan parameter. Software as a service juga mempunyai keuntungan. Yang pertama, pembayaran fleksibel. Yang kedua, penggunaan yang dapat diukur. Yang ketiga, pembaruan otomatis. Yang keempat, aksesibilitas dan persistensi. Juga memiliki kerugian. Pertama, keamanan data. Yang kedua, perlu konektivitas internet. Yang ketiga, adanya keterbatasan fitur. Dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.